Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 232 berjudul Misi Pertama Kapten Denki, siaran 16 Januari 2022. Pratinjau terbaru menunjukkan kesenangan Kapten Denki dalam melakukan misi. Bukan misi biasa, ini adalah misi peringkat B, di mana tentu menjalankan misi peringkat tinggi adalah kesenangan setiap shinobi alagi baru menjadi Chunin. Tim 5 ditugaskan untuk mengirimkan beberapa boneka otonom pergi ke negara air. Mereka akan terlibat dalam misi pelaksanaan uji coba dan analisis data operasi dari penambangan biji atau boneka otonom. Disinilah meskipun gugup dan senang, namun Denki tampak kelelahan saat menjalankan pekerjaan yang berat. Pekerjaan di sana ternyata sebagian besar membutuhkan fisik yang kuat. Disinilah para penambang lain meragukan Denki sebagai shinobi karena dia kelelahan untuk pekerjaan itu. Denki akan memulihkan harga dirinya di episode ini. Lalu apa yang akan Denki yang cerdas lakukan nantinya? Selanjutnya, mari kita bahas untuk anime Boruto episode 231 yang berjudul Pedang Berkarat, di mana memang kisah kali ini termasuk filler untuk karakter Tsubaki, dan sama sekali tidak ada Boruto dan lainnya. Boruto episode 231 akhirnya tayang, tentunya setelah minggu lalu libur tayang karena acara tahun baru. Lalu apa fakta menarik di anime Boruto kali ini? Simak satu persatu. Satu opening dan ending baru. Setelah menyaksikan Boruto episode 231, kita menerima opening dan ending baru, di mana opening ke-10 ini telah diisi oleh band rock legendaris, yaitu bernama Flow. Sedangkan untuk ending ke-19 telah dinyanyikan oleh Enli. Membahas lagu yang dibawakan di opening ini, dibawakan oleh Flow band rock legendaris. Tentu mereka membawakan lagu opening Naruto yang dulu. Seperti biasa, Flow membawakan opening Boruto ini sangat keren sekali. Bahkan animasi opening ke-10 ini bukan main. Grafisnya sangat keren dan latar pemandangannya adalah gedung-gedung besar. Tentu saja jika kalian berharap ada Kode, Eida, dan Demon, ternyata tidak ada di opening kali ini. Ini menandakan memang dalam waktu dekat ini tidak akan mengadaptasi manga, bahkan mungkin selama 1 tahun ini. Paling mencolok di mana ada ikat kepala Boruto yang di tengahnya ada tunas pohon kecil. Tiba-tiba di akhir opening tunas itu menjadi lebih besar. Apakah ini menyimbolkan proses ekstraksi dari karma Momoshiki, di mana meskipun telah meminum obat Amado, prosesnya akan terus berjalan. Di sini juga ada musuh bertopeng. Dia telah membawa Himawari, sekelompok bertopeng, dan mereka mempunyai monster berbentuk batu. Sekilas tentu monster ini mirip dengan monster yang dipanggil Momoshiki dulu, tapi tentu bukan. Namun pada opening, kadang tidak akan terjadi pada animenya. Namun jika ini merupakan spoiler, bisa jadi ada cerita filler ke depannya. Mungkin nantinya akan mengisahkan bagaimana Himawari akan sempat diculik oleh sekelompok penjahat. Tentunya itu bukan Kara, apalagi Kode. Mungkin akan menjadi cerita asli anime nantinya. Terakhir adalah Sage mode Mitsuki ditunjukkan di akhir. Tentu kekuatan penuh masing-masing anggota tim 7 akan disorot. Awalnya Sarada disorot, namun dia hanya mempunyai Sharingan 2 Tomoe. Bisa jadi di opening ke-10 versi 2 nantinya, Sharingan Sarada akan berubah menjadi 3 Tomoe. Kawaki yang memiliki kekuatan senjata Sas Ninja ditunjukkan di sini. Seperti biasa meskipun tidak memiliki karma, Kawaki bisa mengubah tangannya menjadi senjata dan menembakkan bola cakra. Boruto yang ditunjukkan dengan kekuatan karma, dan juga dia mengeluarkan Rasengan kompresi tinggi. Serta menjadi sorotan Mitsuki berubah menjadi Sage mode di sini. Apakah ini bertanda di tahun ini Mitsuki kembali menggunakan Sage mode miliknya? Tentunya ini menarik untuk ditunggu. Sedangkan ending ke-19 yang dibawakan oleh Enli di sini memang cukup baik untuk didengarkan dan kalian berasa ingin mendengarkan terus-menerus. Dengan animasi Boruto dan Kawaki berada di kereta halilintar. Kemudian di sini Sarada dan Mitsuki juga menghampiri mereka. Animasi simple, tapi pemandangan yang diberikan sangat bagus sekali. Dua senior Tsubaki. Rupanya di awal episode sudah dijelaskan, di mana Mifune dulu mempunyai banyak murid. Salah satu yang menonjol muridnya bernama Sazanka. Sazanka adalah murid Mifune sekaligus senior dari Tsubaki.
Sazanka merupakan ahli pedang jenius yang disebut juga sebagai Mifune kedua. Sazanka semenjak pertama melihat pedang Mifune, dia saat ingin mewarisi pedang milik Mifune yang disebut pedang Kurosawa. Kemudian ada rumor bahwa yang memenangkan pertandingan nantinya akan memiliki pedang itu. Namun karena Tsubaki bisa mengalahkannya di pertandingan, Sazanka menjadi murka dan berubah 100%. Dia dijelaskan melenceng dari ilmu pedang, dan dia hanya menginginkan kekuatan saja. Bahkan Sazanka berusaha mencuri Kurosawa pedang Mifune, dan pada saat itu, dia menebas teman-teman seperguruan dan melarikan diri. Dia berkelana mengasah kemampuan demi mengejar kemampuan yang tinggi. Namun dia bertemu Tsubaki, dan Sazanka di sini mengatakan dia lupa untuk membunuh Tsubaki. Disinilah saat bertemu Tsubaki, dia berencana untuk membunuh Tsubaki di sini. 3. Kemampuan Tsubaki. Awalnya Tsubaki mengira bahwa sebelumnya kemenangannya melawan Sazanka adalah kebetulan semata. Bahkan Sazanka juga berpikir demikian. Tsubaki sangat percaya bahwa Sazanka jauh lebih kuat dari dirinya. Disinilah setelah mendengar bukti bahwa pelaku penyerangan itu termasuk Sazanka, Tsubaki tampak gemetar. Selain karena itu adalah seniornya, tentu Tsubaki merasa bersalah karena telah membuat seniornya menjadi berubah. Disinilah saat pertama kali melawan Sazanka, dia tidak bisa mengeluarkan pedangnya sendiri. Dia tidak sanggup untuk melawan senior yang dia hormati sebelumnya. 4. Peran dari teman satu tim. Lagi-lagi peran teman-teman Tsubaki selalu mendukung Tsubaki. Wasabi di sini tampak berkembang dalam ninjutsu medis. Dia mengobati Tsubaki dengan teknik yang dipelajari di kelas Sakura. Sempat Tsubaki ketakutan dan dia ingin keluar dari misi itu. Namun Wasabi dan Namida berusaha mendukung Tsubaki. Mereka mengingatkan semangat Tsubaki saat awal datang ke Konoha. Tentu saja semangat bersaing Tsubaki merupakan termasuk kekuatan dari Tsubaki. Mereka mengatakan bahwa Tsubaki hanya harus mengalahkan seniornya lagi, agar seniornya mengakui kekalahannya. 5. Tsubaki versus Sazanka. Saat tekad kuat Tsubaki kembali muncul, kemudian dia memutuskan untuk melawan Sazanka 1 lawan 1. Sazanka menegaskan bahwa dia menebas seseorang untuk mengasah kemampuannya. Disinilah Tsubaki mengeluarkan teknik andalannya, yaitu Hiken Fusetsu Giri. Namun teknik ini berhasil dipatahkan dengan mudah oleh Sazanka. Sazanka mengatakan bahwa teknik itu hanyalah main-main. Ini menandakan bahwa teknik Hiken Fusetsu Giri memang harus dikembangkan lagi oleh Tsubaki. Disinilah Tsubaki mengatakan bahwa kekuatan dari orang-orang yang mempercayainya lebih hebat dibanding pria yang tersesat dalam kesendirian untuk mengejar kekuatan. Mereka tidak akan pernah memahaminya. Pelajaran ini baru didapat Tsubaki setelah dia berada di Konoha. Tsubaki mengatakan untuk menjadi seorang samurai, penggunanya harus menjadi pedang. Disinilah disebut pedang Sazanka yang berkarat, karena dinodai oleh darah. Atas hal ini, saat adu kekuatan terakhir, Sazanka akhirnya kalah telak oleh Tsubaki, meskipun telah mengalahkan seniornya. Di sini Tsubaki mengatakan bahwa Sazanka adalah tujuan hidup Tsubaki. Sazanka pada akhirnya mengakui dan paham bahwa Tsubaki sangatlah kuat. Kesimpulannya, jika Sazanka dijuluki Mifune kedua, dengan kalahnya Sazanka maka kali ini Tsubaki lah yang menduduki posisi Mifune kedua tentunya. Meskipun masih anak-anak, keahlian Tsubaki digambarkan melampaui seorang samurai dewasa. Bahkan dia bisa mengalahkan seniornya yang berhasil membunuh banyak korban, terutama samurai di negara besi. Memang generasi era Boruto, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh lagi. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.